Hai para calon penghuni isekai, selamat datang di video gua kali ini. Seperti judulnya, kali ini gue akan ngebahas beberapa anime bertemakan isekai, terus fantasi atau bereinkarnasi ke dunia lain di musim Spring 2021 ini. Di musim Spring 2021 ini masih ada beberapa anime bertemakan isekai, kemudian ada fantasi, kemudian bereinkarnasi ke dunia lain. Nah, di sini gue rangkum menjadi satu, jadinya ada beberapa anime yang cuma isekai, kemudian ada fantasi, kemudian ada bereinkarnasi ke dunia lain. Meskipun mereka agak genrenya hampir sama, cuma alur ceritanya berbeda-beda. Jadi langsung aja, inilah beberapa anime bertemakan isekai, fantasi atau bereinkarnasi ke dunia lain. Di part kelima ya kalau nggak salah. Gue udah buat part berapa nih anjir. Pokoknya itulah, langsung aja kita ke nomor yang pertama. Sentoin Haken Shimatsu. Dengan genre utama action, komedi, dan fantasi, dengan dominasi dunia hampir dalam genggaman mereka, pemimpin tertinggi perusahaan Kaisaragi, yaitu sebuah kelompok kriminal bawah tanah yang berubah menjadi mega corp jahat, telah memutuskan untuk menaklukkan antar bintang. Agen nomor 6 menjadi orang yang menjelajahi planet asing, dan hal pertama yang dia lakukan ketika dia sampai di sana adalah mengubah mantra suci untuk ritual suci menjadi hal yang paling memalukan yang akan dia lakukan. Jika nomor 6 menginginkan promosi dan kenaikan gaji, dia harus bekerja lebih keras dari itu. Sebagai pemulaan, dia harus melakukan sesuatu terhadap kelompok penjahat lain di planet ini yang menyebut diri mereka sebagai tentara Raja Iblis atau apapun itu. Bagaimanapun, dunia ini tidak membutuhkan dua organisasi jahat. Lagi-lagi judulnya panjang banget, gue males ngebacanya. Jadi ya kalian baca sendiri atau kalian simak sendirilah judulnya ya. Anime dengan genre action, game komedi, dan fantasi. Untuk alur ceritanya sih, dalam pergantian peristiwa yang tidak terduga, siswa SMA yang membosankan, Hiro Yuki, mendapatkan game role playing bernama Kiwame Quest. Dibuat dengan teknologi terbaik, game ini mengklaim bahwa kenyataan ke ekstrimnya, dari grafik yang memukau, perilaku NPC, hingga aroma vegetasi, dan bahkan sensasi angin dan menyapu kulit. Semuanya adalah hasil dari pengerjaan yang baik. Game ini sedikit terlalu realistis dan susah untuk diselesaikan. Kiwame Quiz menyajikan lebih dari 10 kuadriliun bendera dan mencerminkan kemampuan fisik kehidupan nyata para pemain dalam game. Dipukul dalam game juga dapat menyebabkan rasa sakit di dunia nyata, dan luka tebas membutuhkan waktu berhari-hari untuk sembuh. Satu-satunya kepuasan di sini adalah rasa pencapaian. Taklukan game paling menegangkan dalam sejarah yang tidak bisa dimainkan dengan santai. Isekai Mouto Sokan Shoujo no Doraemon Jutsu season kedua. Takuma Sakamoto adalah seorang hikikomori dan pemain game yang secara misterius berpindah ke dunia virtual dari RPG favoritnya. Cross review dengan tampilan dari karakternya sendiri. Di dalam game, Raja Iblis yaitu Diablo dan dua gadis muda yang memanggilnya. Seorang partnerian bernama Rem dan seorang elf bernama Sera mencoba untuk menggunakan mantra untuk membuat Diablo sebagai budaknya. Namun dikarenakan cincin sihir yang memiliki kemampuan refleksi sihir, mantra tersebut berbalik dan berakhir dengan keduanya memiliki kalung sihir yang tersangkut di leher mereka, yang menjadikan mereka sebagai budak Diablo. Dengan masalah misterius dari kecemasan sosialnya, Takuma memutuskan untuk bertindak sebagai karakternya saat berinteraksi dengan orang lain, dan menggunakan kemampuan tertinggi serta pengetahuannya akan cross review untuk bertahan hidup dengan lingkungan barunya, sambil berkelana bersama Rem dan Sera untuk mencari
melepaskan kalung budaknya serta membantu mereka dalam masalah personal masing-masing yang menjadi alasan utama mengapa mereka memanggil Takuma. Season keduanya bakal seru nih karena di bulan puasa kita nonton anime ini kayaknya bakal mantep. Ditambah lagi mungkin dengan fanservice-nya yang agak kurang gimana gitu ditonton saat bulan puasa. Cuma ya bagus lah season keduanya rilis, mantap. Anime dengan judul yang panjang banget ini sebenarnya udah ditunggu-tunggu dari awal musim atau tahun 2021 di awal-awal sebelumnya. Tapi terpaksa diundur karena ada beberapa hal yang memang harus diundur. Karena terlalu banyak bekerja, Azusa Aizawa, seorang pegawai wanita, meninggal dunia. Kini ia berada di hadapan seorang malaikat yang akan membuatnya bereinkarnasi ke dunia baru sebagai penyihir abadi. Dan di sana dia menghabiskan hari-harinya membunuh slime untuk uang. Azusa secara tidak sengaja mencapai level maksimum. Khawatir bahwa kemampuannya yang kuat akan menarik pekerjaan dan memaksanya kembali ke kehidupan yang berlebihan, dia memutuskan untuk menyembunyikan kekuatannya serta mempertahankan gaya hidupnya yang damai. Terlepas dari usaha atau rumor penyihir dari dataran tinggi tersebar di seluruh negeri, dan naga bernama Raika muncul untuk menguji kekuatannya. Meskipun Azusa mengalahkan dan berteman dengan Raika, masalah baru pun muncul nih karena banyak orang mencarinya, termasuk orang-orang jahat yang mengancamnya juga. Seirei Gensoki Amakawa Haruto adalah laki-laki muda yang meninggal sebelum bertemu kembali dengan teman masa kecilnya yang menghilang 5 tahun lalu. Ryo adalah bocah yang hidup di tengah daerah kumuh yang ingin membalas dendam demi ibunya yang dibunuh di depannya saat ia masih berusia 5 tahun. Bumi dan dunia lain, dua orang yang memiliki latar belakang dan nilai berbeda. Untuk beberapa alasan, ingatan dan kepribadian dari Haruto yang seharusnya telah mati tereinkarnasi dalam tubuh Ryo, sehingga keduanya merasa bingung mengenai ingatan dan kepribadian mereka yang menyatu. Ryo akhirnya memutuskan untuk hidup di dunia baru. Bersamaan dengan ingatan Haruto, kekuatan spesial Ryo terbangkitkan, dan sepertinya jika digunakan dengan baik, ia dapat hidup dengan lebih baik juga. Akan tetapi sebelum itu, Ryo berhadapan dengan penculikan yang ternyata adalah putri dari kerajaan Betram di tempat ia tinggal. Motor lewat, astagfirullah, ya Allah, keganggu anjir. Untung dikit lagi. Setelah menyelamatkan sang putri, Ryo diberi beasiswa di Royal Academy, sebuah sekolah yang didirikan untuk orang-orang kaya dan kuat. Menjadi anak yatim piatu, dia dalam sekolah para bangsawan tampaknya menjadi tempat paling menjijikan untuk hidup. Kayaknya bakal seru nih anime isekainya satu ini. Anime isekai atau anime fantasi lah. Pokoknya bereinkarnasi ke dunia lain. Seru banget ini, kayaknya bakal seru. Jadi gue rekomendasikan untuk kalian tonton, apalagi kayak menghibur waktu bulan puasa kan. Mantep ini. Sip.